Hai Sobat SKIDC, kembali lagi di Podski, Podcast Kreatif Inovatif. Kali ini kita akan melakukan podcast di Sekolah TK Aisyah 76, yaitu di mana tempat Ketua SKIDC pertama kali mengajar. Yuk, mari kita ikuti terus kisahnya. Let's go! Hai Sobat SKIDC, hari ini kita mau ke TK yang pada saat kemarin Kak Adi Kualitas itu pertama kalinya Kak Adi ngajar di sini. Nah, kita mau cari tahu nih awal mulanya gimana ya Kak Adi kok bisa ngajar di TK ini. Yuk, kita langsung aja masuk ya. Ngobrol-ngobrol sama Ibu sebagai kepala sekolah di TK ini. Yang saya dengar tuh Kak Adi pertama kali ngajar di sini, benar kan? Oh iya benar, nah. Boleh Bu kita ngobrol? Boleh. Di mana ya enaknya? Boleh di kelas. Di kelas aja. Di sini. Silakan. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Selama pandemi ya? Iya selama pandemi ini ya, karena itulah yang harus kita jaga biar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Tetap ngajar ya Bu ya? Tetap ngajar. Gimana? Ini kan saya dengan kepala sekolah Bu Endah. Bu Endah kira-kira udah jadi kepala sekolah dari kapan ya Bu? Saya baru udah 3 tahunan ya, dari tahun 2017. 2017 sampai sekarang. Tapi jadi guru menggantikan sebelumnya Bu Eli Maria. Oh, Bu Eli Maria ya. Berarti dari ibu guru di sini dari kapan? Saya mengajar dari bulan Juli tahun 1997. Wah. Berarti udah lama banget, ini udah senior banget. Alhamdulillah. Sudah lama saya berkecimpung di dunia pendidikan. Berarti Ibu nyaksiin banget ya Bu ya, dulu yang nggak ada drum band dan sekarang udah ada drum band. Iya. Ya, itu kira-kira pertama kali tuh drum band itu diadain tahun berapa ya Bu ya? Masih ingat? Tahun 2002. 2002. Yang waktu itu masih kepala sekolahnya Ibu Eli Maria. Udah lama banget ya Bu ya, 2002. 2002 yang waktu itu dengan Ibu Eli Maria. Kak Adi ini kita minta, dia berasal dari Madrasah Alia Negeri 9. Kebetulan berdekatan. Oh iya, benar sampingan ya Bu ya. Iya, dengan TK Aisyah. Jadi awalnya ketemu Kak Adi di sana. Iya. Oh gitu. Ya, itu tahun 2002 berarti itu awal, udah lama banget ya Bu. Itu saya masih SD kali itu 2002, iya, kelas 2 SD itu saya Bu. Iya, di sini sudah seperti keluarga juga, dia seperti kita. Makanya dia udah diangkat sebagai guru tetap di yayasan. Alhamdulillah. Biarpun selama Covid ini kita ya masih tetap kita gaji juga, walaupun tidak penuh biasanya. Tidak penuh, tapi alhamdulillah mereka menerima gaji walaupun ya di bawah standar, tapi ya, alhamdulillah yang penting kita ngambil di situ berkah. Iya benar, alhamdulillah ya Allah, beruntung banget nih Kak Adi bisa dapat sekolah TK Aisyah 76 ya Bu ya? Iya, Aisyah 76. Semoga dia tetap bertahan di sini. Amin. Emang Bu, itu dari badannya kecil Bu ya? Iya, dari badannya kecil sampai sekarang ya kita. Iya, berarti subur berarti nih. Iya, berarti masih makan mulu nih. Iya, berarti dia
senang di Senang. sini. Benar, bahagia. Iya. Walaupun kita kan dengan sistem seperti keluarga sendiri. Iya, saya pernah tahu Kak Hadi dulunya kurus katanya kayak saya kayak. Oh iya, sih. Bener ya? 2002 tuh kayak gitu ya Allah. Ya, itu tadi kita berarti Kak Hadi kan udah lama banget tuh ngajar di sini. Gimana tuh Bu, awal Ibu menyaksikan nggak pada saat itu awal mula drum band? Kan dulu drum band juga untuk TK nggak terlalu Banyak. terkenal Bu ya, nggak terlalu banyak ya Bu ya, benar. Nah itu gimana tuh Bu cara siasatnya buat bisa TK ada drum bandnya? Nah, di siasatnya kita dengan melalui promosi. Dengan orang tua, karena dengan drum band itu di situ anak bisa melampiaskan emosinya dia. Jadi bagi anak-anak yang penggemar di dunia bermusik, kita salurkan di situ melalui drum band. tapi dengan pilihan. Kalau untuk tahun ini kita wajibkan. Karena sekarang di BLP itu ada lomba drum band. Setiap sekolah pasti selalu menampilkan drum band setiap tahun. sekolah, setiap tahun. Itu berarti pada saat itu drum band belum terlalu booming ya untuk TK ya Bu ya. Iya. Tapi Ibu TKI 76 itu memberanikan diri untuk bisa mencoba ekskul. Berarti dulu awal-awal juga belum ikut lomba kali Bu ya? Awal-awal kita belum ya. Nah, setelah itu baru kita mengajukan kita ikut lomba. Sayang kalau tidak dilombakan. Benar. Anak sudah berlatih berbulan-bulan dan orang tua pun juga senang. Orang tua senang. Berarti respon orang tua baik juga ya untuk ekskul drum band ini iya. ya Bu ya. Alhamdulillah. Gini, saya pernah dengar dulu Kak Hadi itu kan kasarannya Ibu ketemunya di MAN 9. Pada saat itu kan Kak Hadi yang mengajarnya kan ngajar SMA ya Bu ya, bukan ngajar TK ya. Nah, itu mungkin Ibu tahu gimana tuh pada saat Bu Eli katanya, Bu Eli kepala sekolah itu ya, pada saat itu ketemu kok bisa percayakan Kak Hadi sebagai pelatih gitu. Apa mungkin sebelumnya Ibu pernah ketemu pelatih-pelatih lain atau gimana? Untuk pelatih sendiri, Bu Eli ke sana dia MAN 9. Datangin. Iya, saya sudah sudah melihat Kak Hadi. Kepala sekolah juga bilang kita mau adakan ekskul drum band, gimana Bu Guru, kita mau tidak mencoba, kita sudah mencari. Ya sudah, kita coba aja, mudah-mudahan dengan seiring ini pengurus memberi kesempatan kita untuk ekskul ini mungkin menarik untuk minat orang tua dan anak. Jadi saya tahunya pas udah dia ada di sini. Oh gitu. Iya. Pada saat itu Ibu jadi guru ya Bu? Iya. Itu kelas apa Bu? TKA, TKB? Saya TKB. TKB. Oh, berarti. Cuma emang kalau untuk guru di rolling. Di rolling. Jadi setahun sekali. Berubah ya Bu kelas ya. A, kelas B. Iya. Kalau sekarang alhamdulillah Ibu udah naik jadi jadi kepala sekolah. Ya, iya, alhamdulillah. Ini nih Kak Hadi kok nggak datang-datang ya Bu ya? Iya. Tadi sih udah janji. Udah janji Bu ya. Sebentar lagi. Sambil nunggu Kak Hadi ya Bu ya. Karena kan Kak Hadi juga pasti tahu betul itu gimana tuh drum band di IC 76. Waalaikumsalam. Panjang umur. Waalaikumsalam. Panjang umur. Udah ngomongin. Iya, nggak apa-apa. Silakan Kak Hadi. Iya. Alhamdulillah. Sehat ya. Maafin terlambat. Nggak apa-apa, udah biasa. Ya betul Kak Hadi. Boleh duduk Ibu? Boleh. Iya Kak Hadi, dari tadi baru kita ngomongin Kak Hadi belum datang nih. Panjang umur ya. Lagi ngomongin ini awal tentang sejarah drum band ini Kak Hadi kan waktu itu pernah ngomong awal drum band itu di sini. Gitu. Iya. Ya itu gimana waktu itu masih ingat Kak Hadi tahunnya tahun 2002 katanya ya? Ya 2002. Jadi waktu itu lagi ngajar di MAN di depan itu ada guru tuh awalnya nggak kenal saya memang nggak kenal jadi samperin nanya gitu kan. Kak bisa ngelatih TK gak? Gitu, simpelnya gitu nih bisa ngelatih TK gak? Ya saya bilang TK Bu, nggak bisa Bu karena saya ngelatihnya SMA, Alia nggak bisa gitu karena kan materinya susah gitu. Nah cuma alhamdulillah kata Bu Guru, Bu Eli ya, kata Bu Eli nggak apa-apa Kak, coba-coba aja kita yang penting anak-anak bisa main dulu, bendang-bendang dan kita nggak ada target lomba itu awalnya Bu. Saya ingat gitu, nggak ada target lomba, ya udah gimana bisa gak? Tapi kita coba ya Bu, kalau salah-salah dikit dimaklum ya alhamdulillah diterima
ya udah kita ngalir aja jalan terus, nggak berasa sampai sekarang nih kan. Kalau hitung-hitung sudah 2002. hampir 20 tahun. 20 tahun. Iya, hampir 20 tahun. Oh, 2022 tuh udah 20 Iya. tahun. Iya. Nggak berasa banget. Itu gimana Kak Hadi selama ini, mungkin baik dari pihak sekolah maupun Kak Hadi sebagai pelatih, mungkin ada suka dukanya gak tuh selama hampir 20 tahun ngajar drum band Kak Hadi di sini? Mungkin boleh diceritain dari siapa? Ibu atau Kak Hadi dulu? Ya. Suka dukanya apa Kalau dari suka duka mengajar? udah pasti banyak ya. Tapi kalau awal tuh sebenarnya awal pertama kita ikut lomba, awal kan nggak ikut lomba ya, terus makin di sini ikut lomba. Itu kita sebenarnya nggak ada tantangan karena kita nggak tahu medan nih. Artinya waktu lomba itu kita nggak tahu musuh kita siapa, karena kita belum berpengalaman juga, jadi belum tahu gimana modelnya, ada display apa nggak, kita nggak tahu. Kita main waktu itu cuma Musik aja gitu. musik, pola lantai apa disebutnya visual, cuma gerak-gerak gitu aja gitu. Nah sambil kita belajar tuh dari sekolahan lain, oh ternyata begini drum band gitu. Nah itu sebenarnya di situ waktu awal nggak ada tantangannya, jadi masih biasa lah karena kita masih pemula kan. Tapi di saat itu kita belajar gimana caranya biar bisa kayak orang-orang gitu kan. Nah justru makin kesini tantangan makin berat menurut saya, makin berat. Materi juga harus berat. Oh karena sudah berpengalaman jadi ya begitu. Kita harus pintar-pintar lah. Ya kalau dari pihak sekolah mungkin Bu ada ya suka dukanya, baik itu pengadaan alat atau apa, mungkin di sini ada gimana, boleh ceritain? Kalau di sekolah ini untuk alat-alat ya alhamdulillah ya, biarpun dari mana aja kita bisa menutupi biayanya, kita cari. Cuma ya untuk di sini ya anaknya ini kadang sudah ikut ekskul drum band, dia paling mengeluhnya capek. Udah mama nggak ikut. Nah kita kan jadi gimana ya, kita kan nggak bisa memaksakan. Daripada nanti dia mogok sekolah gara-gara ekskul drum band, jadi ya sudah bunda istirahat aja dulu, nanti kalau emang dia mau lagi silakan. Cuma biasanya yang banyak dukanya di sini pas mau lomba. Pas mau lomba kita udah ini kan baju, udah ini kan info, kita mau lomba di Taman Mini, dia kan senang jalan-jalan ya. Iya, benar. Dia langsung, bunda saya ikut ekskul drum band lagi, mau lomba, mau jalan-jalan sama teman-teman. Nah, saya kasihan juga sama yang pelatih drum bandnya. Iya, padahal kan sebelumnya kan mereka nggak latihan. Sudah pelatih drum bandnya sudah membagikan bagian alat-alat ini senarnya, tenarnya, bassnya ini. Bingung juga dia. Tapi gimana kita sebagai sekolah nggak mungkin bisa menolak, walaupun dia nanti kecewa. Ya mau nggak mau pintar-pintar pelatihnya aja deh. Nah, nanti mau dimasukkan kemana ya silakan deh. Yang penting dia ikut. Cuma saya kasihan juga dia, termasuk pusing juga kalau habis ngelatih. Tapi sebenarnya bosan itu lebih ke ini Bu ya. Dulu kan kita seminggu 2 kali ya. Iya. Itu berpengaruh sebenarnya. Tapi mulai kesini kita coba seminggu sekali deh. Kita rolling. rolling. Semester 1 seminggu sekali. Semester 2 seminggu 2 kali karena mendekati mau lomba. Jadi kita mengambil ancang-ancangnya seperti itu. Dengan pelatihnya juga kita diskusi. Dia waktunya bisa nggak, hari apa aja gitu. Karena kita sesuaikan dengan dia. Kita nggak bisa menentukan hari ini nggak. Ya terserah dia. Yang penting dia bisa di sini gitu aja. Jadi awal-awal 2 kali Bu ya, makin kesini sekali. Makin kesini nggak ada latihan Bu. Karena pandemi Bu ya, nggak latihan. Iya. Tapi yang penting itu Bu tadi, gaji jalan terus. Iya. Amin. Berkah. Berarti TKI 176 itu gimana konsepnya? Itu ngajar TKB doang atau TKA juga drum band juga ada gitu? Gimana tuh? Kita ini kan untuk ekskul drum band kelas A sama kelas B. Wajib atau gimana? Kalau kelas B kita wajibkan, kalau kelas A tidak. Oh tidak. Jadi yang lebih banyak ini yang kita wajibkan kelas B. Karena lomba juga ya. Karena kita kaitkan buat lomba. Nanti sisanya baru kelas A. Kelas A. Kelas A pun itu kita pilih. Dia ada di disortir. karena kan kepintarannya berbeda-beda beberapa ininya kelas A sama kelas B. Nah, tadi kan udah tuh ada keluhan anaknya tiba-tiba moodnya hilang untuk ngajar, untuk main drum band, untuk latihan drum band. Nah itu gimana tuh Kak Adi punya tips triknya gimana tuh buat supaya anak-anak kayak gitu tuh
pada saat dia lagi main latihan bosen, tiba-tiba besoknya nggak mau latihan, itu gimana? Kalau kita pelatih bisa ngelihat ya kondisi anak. Kalau lagi capek memang kalau dipaksakan nggak mungkin juga. Paling kita punya rayuan-rayuan maut. Wah, nanti kalau di Ancol kamu mau naik apa nanti? Mau berenang apa naik kereta gitu. Aku mau naik kereta kak. Ya kalau mau naik kereta harus ikut lomba dulu. Biasanya rayuan-rayuan begitu buat anak-anak kan. Ya harus pintar lah. Ngambil hati anak bener. Tapi memang ada anak yang memang moodnya bener-bener parah nih. Istilahnya ya udahlah, terserah lah dia mau diam aja gimana kayak nggak apa-apa. Nah, ya kan setiap anak kita setiap tahun kan menghadapi anak beda-beda, karakternya kan beda-beda. Ya ada yang nggak mau. Nah yang paling gak enak nih nggak mau latihan nih, giliran mau lomba baru mau latihan baru. Ya tadi. Ya itu. Cuma karena ini ya, anak kan habis belajar mungkin dia capek, lanjut ekskul. Itu biasanya main jam berapa kalau di sini ekskulnya? Ekskulnya kita jam 10. Oh siap. Iya, jam 10. Jadi habis makan. Habis makan, anak-anak langsung ekskul drum band. Ya ikut ekskul drum band lanjut, yang yang lain masih belajar yang itu. Biasanya 1 jam ya Bu? Iya, 1 jam. Selesai jam 11 itu anak pulang apa? Pulang. Kita pulang. Udah. Oh, jadi terakhir Iya kita. Itu hari apa Bu biasanya? Kita Senin sama hari Kamis. Senin sama hari Kamis. Oh, 2 hari. Pas jadwal saya puasa tuh. Senin Kamis saya rajin. Jadi godaan. Kayak badan agak kurus gitu kan. Bisa. Nih, sekarang nih kan udah lagi musimnya pandemi ya Bu ya. Ya ditambah lagi kita pasti punya dampak kan buat khususnya TK Aisyah 76. Mungkin gimana tanggapan Ibu? Gimana cara Ibu buat tetap drum band kegiatan mengajar, bukan drum band aja sih, kegiatan mengajar selama pandemi ini. Saya mau tahu gimana kondisinya kalau di TK Aisyah yang 76 itu gimana? Kalau selama pandemi ini kita ekskul karena dari orang tuanya tidak mengizinkan, jadi semua ekskul kita tutup dulu. Kayak drum band, melukis, komputer, sama menari kita tutup dulu 4-4-nya ini. Karena dari orang tua udah kita infokan, kita rapatkan, mereka tidak memberi respon karena mungkin COVID ini mereka pada takut ya, keluar aja juga takut, makanya mereka ya udah paling kita melanjutkan dengan PJJ online dari jarak jauh. Berjalan jarak jauh. Nah untuk ini tahun depan mungkin insya Allah ekskul kita bisa berjalan. Tergantung pemerintah juga Bu. Tergantung pemerintah juga. Iya mudah-mudahan dari mudah-mudahan lah. Gubernur dan Diknas ya. Iya, karena kita kan dari atasan dulu juga ada pengawasnya benar. dari Diknas, dari Gubernur. Kalau emang mereka mengizinkan silakan. Cuma dihitung beberapa persen nanti untuk pembelajaran itu dibagi. Jadi nggak semuanya. Berarti selama pandemi ini PJJ itu berarti melalui online ya Bu? Online gimana kalau di sini konsepnya? Atau anak-anak melalui Zoom aja atau ada materi melalui channel YouTube atau gimana? Oh kita Google Meet. Dengan Google Meet. Beberapa anak seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Nanti dilanjut dengan BDR. Jadi kita BDR itu apa Bu? Belajar di rumah dengan memberi tugas. Oh. Dari buku-buku paket itu. Berarti guru masing-masing kelas ya Bu ya? Iya masing-masing kelas. Ya alhamdulillah sih. Tahun ini menurun sih sedikit banget. Jadi ya guru mungkin 1 guru bisa ditangani. Ada yang 4, ada yang 6. Kira-kira ini gak tuh pembelajaran online ini efektif nggak menurut Ibu? Pembelajaran selama setahun ini? Selama setahun ini ya kalau menurut saya ya merasa kurang ya. Karena pertama orang tua menuntut pembelajarannya karena anak dia pertama tidak teratur waktunya. Jadi kita yang di ini kan, Bu belum bangun misalnya. Janji jam 9 belum bangun. Tapi tidak dibangunkan anaknya. Jam berapa Ibu mau ini? Jadi saya juga kasihan sama guru juga. Jadi dia menunggu jam berapa. Akhirnya sampai sore juga. Jadi situ waktunya. Jadi mereka tidak tertib waktunya. Sebab kalau kita paksain juga belum bangun Bu, gimana sih? Tidurnya malam, ada yang tidurnya malam. Benar. Ada yang jadi pengaruh banget ketertibannya ini. Yang tadinya di sekolah udah tertib, di rumah tidak ada
ada ketetapannya. Ya berarti benar ya Bu ya, berarti kurang efektif juga ya Bu Kurang ya? efektif. Kurang efektif juga ya. Karena kan otomatis mesti standby juga melalui HP, Google Meet ya, Iya, berarti kan Google melalui Meet, HP iya. atau komputer, laptop itu ya. Lagi juga dikasih tugas, banyak juga orang tua juga kadang suka mengeluh. Karena orang tuanya juga harus ngajarin itu anak. Iya, karena kan dia nggak hanya dia aja diajar, Nggak, masih ada lagi kakaknya Benar. yang menggunakan HP juga. Yang kasihan kalau orang tua anaknya banyak, sekolah semua ya, bingung. Terus yang kasihan lagi yang nggak punya HP. Nah, benar Iya. itu ada tuh Saya Bu, ya. kasihan di situnya. Ada Bu ya, ada, orang ada. tua yang begitu ya. Ya Allah. Kita kasihan yang nggak punya, makanya kalau yang emang nggak ini ya kita paling guru ke rumah. Ke rumah. Dengan memperhatikan ya prokes itu, protokol kesehatannya harus ini. Oh jadi kayak kunjungan visit. Kunjungan iya. Mau nanya dong ke Bu Enda. Iya boleh. Bu Enda kan saya libur lama di Bu Enda nih. Kira-kira drum band aman dong ya pasti ya. Alhamdulillah. Paling kotor-kotor dikit ya. Iya. Nah, kalau Debu. ada fasilitas tambahan nggak Bu Enda di Aisyah nih? Oh itu. Fasilitas apa? Ruang komputer kan ada ya? Ruang komputer ada. Kalau merenang doang nggak ada ya? Nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Oh mengenai profil sekolah. Profil sekolah. Oh iya. Karena saya ini lumayan lama nih kan vakum kan. Boleh. Siapa tahu ada penambahan apa gitu kan di sini. Udah lama nggak kesini ya. Udah lama nggak kesini. Kalau untuk penambahan mungkin masih biasa ya. Normal masih ya? tetap Ruang. normal. Ruang kantor ada, kelas, 4 kelas di sini kita 4 kelas, Bu, bukanya ya? 4 kelas. Terus Rinciannya apa tuh? TKB? ini berapa? Perinciannya kelompok bermain kelas A1, kelas B-nya 2 kelas. Playgroup? Playgroup kelompok bermain. Oh, iya. Iya. Oh, Jadi 4 kelas. 4 kelas ya. Dengan 6 guru. 6 guru. Emang dari sebelum pandemi emang 6 guru atau gimana? Iya, kita 6 guru. Nah, cuma ya karena pengurusnya gimana ya, mau kita pensiunin dia nanti kita tarik lagi, cuma kasihan. Iya. Cuma ya begitu, dia mau menerima gaji Ya, seadanya. resikonya itu. Tapi alhamdulillah karena mereka mencintai Aisyah, jadi nggak apa-apa Bu, yang penting kita di situ ambil berkahnya. Iya, benar. Masih bisa mencari ilmu. kayak Alhamdulillah gitu. semua Masih guru memberi ilmu. mengerti. Iya. Mengerti keadaan. Termasuk ini pelatih juga. Alhamdulillah. Cuma alhamdulillah Pak semenjak di sini kan tadinya kan sekolahannya kan waktu masih saya di sini bukan bangunannya belum Dulu. Oh, dulu iya. ya. Dulu bangunannya belum rapi, belum bagus. Sekarang kan udah bertingkat. Malah sekarang nambah SD ya. Iya. SD apa sih Bu? SD Muhammadiyah 09. Muhammadiyah 09. Iya, saya ngajar juga aja Kak. Oh iya, Jadi, ngajar di sebelah. ngajar juga di Oh, SD SD-nya. Muhammadiyah 09 juga. Iya, buat itulah. Oh berarti dulu nggak maksudnya ini saya lihat emang bagus banget sih sekolahnya udah maksudnya saya masuk pun tadi ketemu taman dengan segala macam itu bagus banget. Jadi dulu nggak begini ya kali ya, beda ya. Ya nggak begini dulu. Belum. Masih gersang dulu belum ada. Oh, masa sih? Masih ada apa? Masih banyak kebun ya Bu? Iya, masih tanah Sawah juga kosong. masih Tanah ada. kosong, Gitu. Tanah kosong. Kita beli sedikit demi sedikit, ya kita perpanjang sampai belakang. Oh berarti dulu nggak segede ini ya? Enggak. Enggak. Kita nyicil. Kecil. Namanya organisasi Aisyah Muhammadiyah ya seperti itu, dicicil sedikit-sedikit. Kita beli, mau dijual Bu ini, ya udah kita beli, ada yang cocok. Nah mungkin nih poin terakhir sih tadi kan sempat dibahas kemungkinan ajaran baru ada kemungkinan nih eskul bakal diadain lagi. Berarti tergantung keputusan pemerintah juga ya Bu ya. Iya. Itu Sama kira-kira Diknas juga. itu harapan Ibu ke depan gimana untuk TK Aisyah maupun khususnya untuk eskul gimana? Untuk sekolah ini mungkin kita tingkatkan lagi. Kita kembali mudah-mudahan murid juga banyak. Ya. Mudah-mudahan banyak anak Iya. kalau banyak. Banyak anak banyak rezeki. Alhamdulillah kalau emang ini kan ekskul drum band bisa berjalan juga. Karena kan di situ lomba ditentukan jumlah anaknya. Kalau tidak memenuhi kriteria lomba itu, kita nggak bisa ngikut. Makanya mudah-mudahan saya melalui Kak Adi juga nanti promosi. Mudah-mudahan ada yang bisa mendaftar, Menarik kita minat bicara ini. mendaftar, ya, benar, Di tahun benar. ini mudah-mudahan silakan dengan harga 3.800.000. Oh, masih. Oh, ya, Bisa dikatakan harga pandemi itu Bu, enggak ya? Iya, harga pandemi. Bukan. Itu harga Harga pandemi. pandemi. Nah, kalau harga normalnya 5.400.000. Oh 5.400.000. Kita masih ini sampai tahun ajaran. Tahun ajaran. Ini Mudah-mudahan.
Kira-kira ada itu nggak kali gitu, ada ibu punya Instagram mungkin TK Asia atau apa channel apa, ada nggak di sini? Udah dibuat belum? Nggak ada ya. Iya. Paling nanti kalau untuk anak saya ada. Oh ada, berarti bisa datang aja ya, ini di Duren Sawit Bu ya? Iya, Duren Sawit. Alamatnya boleh disebutin Bu? Alamatnya Jalan SMA 71 nomor 18 Nomor RT 18. nomor 7 RW 16. Ya, berarti nanti Duren bisa langsung Sawit. datang ke sini Bu ya? Duren Sawit ya? Duren Sawit. Iya. Oke, TK Asia Bustanul Afan 76 ya Bu ya? Iya, 76. Nomor telepon Iya, boleh. 021 Ya. 862 9701 Oke. untuk telepon TK. Jadi enak tuh teman-teman ya, dengan fasilitas yang hebat kayak gini. Saya lihat ini bagus banget. Kelasnya ada 4. Terus juga saya lihat tadi parkirannya bagus banget. Nah itu boleh banget bagi teman-teman atau orang tua murid mungkin yang menyaksikan, yang mau daftar di TK Khususnya Asia. wilayah Duren Sawit. Iya, TK Asia Bustanul Afan 76 yang mungkin domisilinya di Duren Sawit maupun mungkin luar juga nggak apa-apa Bu ya, terima Boleh. tetap ya, boleh daftar langsung datang ke alamat yang tadi Ibu udah sebutin di TK Asia Bustanul Afan 76, tepatnya deket SMA 71 Bu ya, Iya. seberangan. Man 9 juga dekat. Nah, atau madrasahnya Madrasah Alia 9. Puskesmas Duren Sawit. Puskesmas Duren Sawit itu Strategis. strategis banget. Bisa cari di Google Map pasti nemu SMA 71 atau Man 9 Jakarta atau Puskesmas Duren Duren Sawit. Sawit. Ya, itu ada di situ TK Asia Bustanul Afan 76. Ya, di situ juga ada SD juga, SD Muhammadiyah 09 ya. Bu. Iya. Ya, mungkin itu aja ya Bu ya. Iya. Terima kasih Terima banyak kasih, atas sama-sama. waktunya. Saya juga terima kasih banyak. Iya. Biar sehat-sehat semua ya Bu ya, Amin, biar iya, nanti. iya. Tadi Kak Jaka, Kak Ari kirim salam, tadi dia nggak bisa datang. Oh, Jadi ini- kita ngelatih kan berdua di Oh, sini betul. sama Kak Ari. Cuma dia ada kesibukan katanya. Jadi nggak bisa datang. Ya nggak apa-apa. Kirim salam aja katanya. Iya, siap. Nah. Waalaikumsalam. Jadi mudah-mudahan Ibu ya semua kabar sehat guru-guru, Amin. biar nanti ke depan Bisa. bisa mulai lagi. Iya. Mudah-mudahan ada kabar baik Iya. dari pemerintah. Mudah-mudahan TK maupun sekolah-sekolah lainnya bisa mulai lagi belajar tatap muka seperti biasa. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mohon maaf ganggu waktunya. Ya, Iya, terima kasih sama-sama. banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, jangan lupa untuk teman-teman semua yang ada di channel YouTube SKIDC ya, jangan lupa untuk subscribe ya, like, comment dan share ya untuk channel YouTube kita ya SKIDC, karena kita juga akan bakal terus nih cari konten-konten yang bermanfaat khususnya dalam hal dunia pendidikan ya, apalagi kita bidang kita kan drum band ya. Jangan lupa follow deh. Kalau follow itu Instagram kita @pasukanNgarak SKIDC ya, @pasukanNgarak, dan kalau channel YouTube-nya SKIDC. Jangan lupa ya untuk selalu menyaksikan ya Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Terima banyak. kasih.